Hai Korean Lover, bertemu lagi di Titik Temu. Episode 13 dimulai dengan Jun dan Rara duduk di pantai setelah lari dari acara pernikahan. Sementara itu Hayoung dan Sunggi terus menjual rencana bisnis mereka pada orang tua mereka dan akhirnya disetujui. Hayoung dan Sunggi perlu iklan untuk pernikahan. Mereka meminta Cha Eun-suk dan Rara berpura-pura menikah sehingga mereka dapat merekamnya. Rara dan Cha Eun-suk harus mengambil foto pernikahan dan pura-pura sedang jatuh cinta. Inilah yang dilihat Jun di Instagram. Jun kemudian tanpa sengaja mendengar bahwa Rara dan Eun-suk akan menikah, yang mendorongnya untuk lari ke gereja. Jun masuk lalu meraih tangan Rara. Media sosial menjadi heboh karena tindakannya. Jun malu karena dia tidak tahu itu adalah bagian dari proyek bisnis. Di media sosial mereka menyebut Jun sebagai penghancur pernikahan. Cha Eun-suk memberitahu Rara bahwa dia bukanlah orang yang mengirim piano dan dia bukan pemilik akun Dodosol Solalasol. Mereka meminta Direktur Chu untuk menyelidiki. Sebagai gantinya, dia ingin bisa menyewa kamar di tempat Eun-suk. Eun-suk dengan setengah hati menerima, tetapi pasangan itu menciptakan bromance secara instan. Dengan Direktur Chu memasak banyak makanan yang disukai Eun-suk. Direktur Chu tahu di mana pemilik toko piano itu setelah ditutup. Dia berbicara dengan pemilik sebelumnya dan mengetahui bahwa Kim Man-buk yang membeli piano. Ini adalah twist yang mengejutkan. Saat Rara berlari ke rumah kaca Kim Man-buk untuk berterima kasih padanya, dia mengalami serangan jantung. Dia menemukannya di tanah dan membawanya ke rumah sakit. Ketika dia meninggalkan rumah sakit, Rara memberitahu Jun tentang Kim Man-buk, tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia stabil dan tidak perlu datang. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Dodosol Solalasol. Rara ingin tahu bagaimana Kim Man-buk mengenal ayahnya. Setelah mendapat izin dari ibunya, Jun mengunjungi Kim Man-buk di rumah sakit. Dia meminta Eun-suk untuk sering memeriksa Man-buk karena dia tidak bisa menjaganya. Karena insiden pernikahan yang terjadi sebelumnya, video mereka ditonton orang banyak, yang membuat iklan untuk bisnis mereka berhasil. Seokyeong menjelaskan bahwa mereka akan dapat mempertahankan tempat itu karena Eun-suk membeli gedungnya. Dalam epilog, Rara tidak dapat menemukan cangkir tehnya. Terungkap bahwa Jun memilikinya di kamar tidurnya. Episode 14 dimulai dengan Sun Woo Jun melihat cincin pertunangan seorang wanita yang dikenalnya bernama Jung Ga-young mengejutkannya di toko perhiasan dan bertanya pada Jun apakah dia merindukannya. Sebuah kilas balik menunjukkan Jung Ga-young mendekati Jun dan Ji-hoon. Dia tampaknya menunjukkan ketertarikan pada Ji-hoon. Tapi kemudian dia mengungkapkan bahwa dia naksir Jun, bukan Ji-hoon. Jung Ga-young menawari Jun tumpangan. Dia dengan enggan menerimanya. Sementara itu Rara menunggu Jun di restoran. Di dalam mobil, Jun tertidur setelah meminum kopi Jung Ga-young. Dia menyiratkan bahwa telah membius Jun. Rara terus mencoba menelepon Jun. Dia berakhir di rumah Jun dan melihat Jung Ga-young pergi dengan ibunya. Jung Ga-young mendekati Rara dan memintanya untuk putus dengan Jun. Rara mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan putus dengan Jun.
Keesokan harinya, Rara memberitahu Hayoung dan Sungi mengapa dia kesal. Sungi mengatakan padanya untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka meminta Direktur Chu memata-matai Jun dan Jun Gayong. Rara pergi makan bersama Eun-suk karena Hayoung khawatir dia tidak makan. Dia memberitahu Eun-suk tentang Jun dan Jun Gayong. Dia meyakinkan bahwa Jun tidak seperti itu. Sementara itu, Direktur Chu memberitahu Hayoung dan Sungi bahwa Jun menjalin hubungan dengan Jun Gayong. Rara masuk dan bertanya apakah itu benar. Dia melihat foto Jun Gayong dan Jun berpegangan tangan. Dia sangat sedih. Ada panggilan telepon dari Jun. Sungi menyuruhnya untuk menjawabnya. Setelah itu Rara bertemu Jun. Awalnya mereka berdua saling diam. Jun meminta maaf karena tidak membalas teleponnya lebih awal. Dia mengatakan padanya bahwa mereka harus putus. Rara menangis dan bertanya tentang Jun Gayong. Jun mengatakan padanya bahwa dia tidak menyukainya lagi. Rara memintanya untuk menatap matanya dan mengatakannya. Jun melakukannya, tapi ada rasa sakit dalam nada suaranya sebelum dia pergi dan membuat Rara menangis. Rara yang patah hati memainkan piano dan mengingat saat-saat dia bersama Jun. Air mata mengalir di wajahnya. Dia kemudian menerima telepon internasional dari Nyonya Gong dan suaranya semakin membuat menangis. Dia menjelaskan bagaimana dia kembali ke Korea. Rara kemudian menonton video penghancur pernikahan yang semakin menambah kesedihannya. Saat episode berakhir, Rara pergi ke bandara untuk menemui Nyonya Gong. Tapi yang mengejutkan, dia melihat Jun di sana. Dia terlihat sedih berdiri sendiri. Dalam epilog, saat Jun putus dengan Rara, dia melihatnya menangis melalui jendela. Dia berjalan pergi dan air mata mengalir di wajahnya. Kemungkinan besar Jun putus Rara adalah syarat dari ibunya karena telah membeli gedung Kim Man-buk supaya Rara dan lainnya bisa tetap tinggal di situ. Sekian dulu rekap dari Titik Temu. See you Korean Lover.